Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, sebuah sukacita saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu saudara semuanya. Terima kasih Pastor Sam. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengurus yang memberi kepercayaan bagi saya untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Oke, sebelum saya khotbah, rasanya nggak enak kalau nggak kenalan, gitu ya. Ya, nama saya Jonathan Rahendra, ya panggil saja Rahendra. Saya gembala dari JKI C4 di daerah Surabaya Barat. Begitu. Saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 3. Jangan kebalik ya. Kok ditepuk tangan kenapa ya? Karena achievement. Enggak. Bukan itu. Ya. Dan juga jangan dibalik ya Pak ya, benar ya, jangan dibalik, bahaya, nggak boleh. Oke, karena rahmat Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang Tuhan percayakan dalam diri saya itu ada di barat dan di utara. Jadi di utara kami lagi ngerintis sekitar beberapa bulan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kenalan orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum bergereja, belum percaya, tapi Bapak Ibu pengen orangnya ke gereja dan rumahnya kebetulan di daerah timur utara, boleh kita layani sama-sama, gitu ya. Yang sudah ke gereja nggak usah, ya. Yang sudah berjemaat biarkan bertumbuh di sana, gitu, oke? Begitu Bapak Ibu. Bisa senyum sedikit? Lihat saya kayak tegang kayak gitu. Saya udah mandi kok, serius saya nggak mandi, oke? Lihat kanan kirinya, siapkan hatimu, kita belajar firman sama-sama. Lihat kanan kiri, ngomong gitu, oke? Oke. Kalau Bapak Ibu tegang, saya ikutan tegang. Kalau tegang kita sembahyang aja supaya nggak tegang. Gitu ya. Ya, saya sama Pastor Samuel kita ada dalam payung organisasi yang sama. Ya, bersyukur ketemu Pastor Sam, main musiknya keren banget, luar biasa. Serasa jazz banget musiknya, keren banget. Saya langsung mau berguru rasanya. Oke. Ya, saya percaya semua akan anugerah Tuhan ya Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Oke, hal yang Tuhan taruh di hati saya adalah ini, tema yang akan saya bagikan kepada saudara semuanya. Saya berdoa tema ini melengkapi apa yang Bapak Gembala dan rekan-rekan hamba Tuhan di sini sedang ajarkan buat kita semuanya. Saya berdoa ini sungguh-sungguh menguatkan kita semuanya. Sama-sama kita baca 2, 3 temanya. Kesulitan yang menambahkan. Sama-sama 2, 3. 2, 3. Yang sudah sarapan dengan keras. 2, 3. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pernah mengalami kesulitan. Pernah nggak? Ya, berarti pas banget. Ya, pas banget memang. Ya, kalau tuh saya sampai nggak bisa ngomong. Ya. Puji Tuhan kalau mungkin hari ini pas mau berangkat gereja tadi atau hari-hari ini pas ngalami kesulitan. Saya percaya pesan Tuhan ini mengokohkan kita semuanya. Iya, oke. Nah, bukan saja saya dan saudara, Rasul Paulus itu juga mengalami hal yang sama. Mari kita baca sama-sama ayatnya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Ini adalah ayat yang disamakan Pastor Sam ke saya dan saya berdoa, saya berharap ini memberkati kita semuanya. Sama-sama kita baca 2, 3. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, 2, 3. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Next slide. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah
atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, hampir setiap kita mengalami yang namanya apa? Kesulitan. Betul nggak sih? Usia berapapun, mau wanita, mau pria, mau single, mau sudah berkeluarga, pernah mengalami kesulitan. Dan satu hal yang membuat saya dan saudara bisa belajar sesuatu tentang kesulitan. Kesulitan itu menunjukkan bahwa kita ini terbatas. Iya nggak sih? Kesulitan itu menunjukkan bahwa saya dan saudara itu manusia, dan saya dan saudara adalah makhluk terbatas. Kita ini terbatas. Dan terbatas itu tidak selamanya itu buruk. Enggak. Terbatas itu tidak selamanya jelek. Enggak. Oke? Keterbatasan itu kalau dihadapi dengan bijak akan menuntun kita mengalami penambahan. Percayalah. Bayangin, hidup saudara nggak terbatas, uangnya nggak terbatas, kuasanya nggak terbatas, haknya nggak terbatas. Gimana pengen? Liar, saudara. Bahasa Jermannya apa? Umbaran gitu. Sembarangan hidupnya, nggak punya moral, nggak punya rasa, nggak punya nalar. Betul nggak sih? Betul? Ya. Keterbatasan itu tidak selalu buruk. Nggak. Keterbatasan itu adalah realita hidup saya dan saudara. Ada banyak orang ngeluh, ada banyak orang prihatin, ada banyak orang kecewa dengan terbatas. Padahal keterbatasan itu tidak selalu buruk. Kalau saya dan saudara mau menghadapi dengan bijaksana, keterbatasan akan membawa kita kepada penambahan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan cuma saya yang pernah mengalami kesulitan, bukan cuma saudara yang pernah mengalami kesulitan, atau tadi Ibu tadi ngomong sekarang saya mengalami kesulitan. Bukan cuma itu. Rasul Paulus juga mengalami kesulitan. Nanti kalau Bapak Ibu punya waktu di rumah, baca dari ayat di atasnya. Rasul Paulus itu mengalami atau memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, sangat hebat, sangat ajaib. Tapi di saat yang bersamaan, pengalaman yang luar biasa ini, pengalaman rohani yang luar biasa ini, di saat bersamaan, Rasul Paulus itu mengalami kesulitan. Oke, ayat yang ke-7 tadi, ditulis demikian kan, bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi apa? Suatu duri dalam dagingku. Banyak teolog setuju bahwa ini sakit, ini penyakit. Bayangin Rasul Paulus orang yang hebat luar biasa, mendoakan orang bisa sembuh, benar kan? Dia sendiri sakit. Dia bisa melihat, dia bisa memiliki pengalaman ilahi, dia punya pengalaman supranatural, tapi dia mengalami kesulitan. Oke. Dari ayat 7 sampai 10 ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kata kesulitan ini. Tapi karena waktu terbatas, saya ambil 2 saja. Nanti yang 2, yang lainnya biar Pastor Sam yang mengajarkan saudara. Oke. Ya, kesulitan itu tidak selalu buruk Bapak Ibu. Kesulitan itu menunjukkan bahwa saya dan saudara itu manusia, terbatas. Dan keterbatasan tidak selalu buruk, gak selalu negatif, gak selalu jelek. Kalau saya dan saudara mau belajar menghadapi kesulitan dengan bijaksana, percayalah engkau itu sedang membuka pintu penambahan dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita pelajari dari kesulitan? Paling enggak 2. Yang pertama, slide yang ke-6. Yang pertama, dari kesulitan kita bisa belajar untuk mulai tekun dalam doa. Ayat yang ke-8, Rasul Paulus ngomongin tentang hal itu, tentang duri dalam daging, tentang sakit, tentang penyakit itu. Rasul Paulus ngomong apa? Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kesulitan datang, nggak boleh justru membuat kita kecewa.
marah-marah, cari orang yang bisa disalahkan, bahkan Tuhan disalahkan. Halo? Ya, Bapak Ibu, kok saya? Kok saudara? Kok kita? Orang sehebat Rasul Paulus saja itu ngalami kesulitan, Bapak Ibu. Dia sakit. Dan untuk sakitnya ini, untuk kesulitannya ini, dia pakai untuk dia bisa bertekun di dalam doa. Bukan satu kali dia berseru kepada Tuhan. Bukan dua kali dia berseru kepada Tuhan. Dia menaikkan, dia berseru kepada Tuhan. Dia bertekun di dalam doa. Halo, amin Bapak Ibu. Kalau saya dan saudara menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi keterbatasan dengan benar, dengan bijaksana, percayalah hidup saya, hidup saudara tidak gitu-gitu aja, tidak pernah di pojok ruangan saja. Saya dan saudara kalau memandang kesulitan dengan penuh kebijaksanaan, percayalah kita akan bisa lebih lagi, lebih baik lagi. Minimal kita mau belajar seperti Rasul Paulus apa? Lewat penyakit yang ada, lewat kesulitan yang ada, dia mau belajar bertekun dalam doa. Bisa amin? Yes, amin. Jadi Bapak Ibu, pada saat kesulitan datang, menunjukkan kita terbatas, responnya nggak boleh nelongso. Nggak boleh cuman sambat aja. Nggak boleh cuman bikin status yang melo-melo, yang sedih-sedih aja. Nggak boleh langsung pakai status, orang kok apa? Paham maksud saya? Nggak. Harus ada sesuatu yang bertambah dalam hidup kita. Emang apa yang bertambah dengan kita marah-marah? Apa yang bertambah dalam hidup kita pada saat kita berpikir negatif? Halo, amin? Oke? Ya, normalnya, idealnya, saudara rohani itu ada di samping kita pada saat kita mengalami pergumulan. Betul kan? Normalnya, idealnya, Bapak Pendeta itu minimal lah tanya. Tapi ada dalam kondisi, kita pernah ada dalam kondisi abnormal, istimewa, spesial. Saudara-saudara rohani nggak tanya kabarnya. Bapak Gembala pas sibuk juga kehidupannya. Dan juga kelihatannya Bapak Gembala sedang bergumul tentang sesuatu. Terus gimana? Mau nelongso? Mau marah? Mau kecewa? Sebelum itu, tanya dulu, emang aku dapat apa dengan aku nelongso? Emang aku dapat apa dengan aku kecewa? Emang apa yang bertambah dalam pikiranku? Emang apa yang bertambah dengan mentalku? Apa? Kalau enggak usah. Karena begini Bapak Ibu, faktanya, engkau bisa menang kalau engkau kuat. Engkau bisa menang di hari Seninmu kalau engkau kuat di hari Seninmu. Selasa, Rabu, Kamis, seperti itu. Betul? Betul? Dengan kita negatif thinking, dengan kita marah, meskipun ada faktanya, lihat itu, lihat ini, lihat itu, lihat ini. Saya tahu, mungkin engkau ngomongnya itu sesuai dengan fakta dan realita. Tapi pertanyaan mendasarnya adalah dengan kita berpikir seperti itu, apa yang kamu dapatkan? Bertambahkah cara berpikir kita? Bertambahkah iman kita? Bertambahkah keberanian kita? Bertambahkah kesehatan kita? Betul? Setuju? Ya, ada waktunya saudara ulang tahun, dirayakan di gereja, diucapin selamat. Kalau pas enggak, ya sudah. Toh, usia saudara juga nambah. Tanpa niup lilin kan juga nambah. Ya enggak? Kok cuma dia yang ditiupin lilin? Ya udah. Tahu toko lilin? Tahu, lah beli. Tiup-tiup sendiri, doa-doain sendiri. Damai. Waktu saya kecil, saya masih nemui kayak gini. Tapi anak-anak saya udah jarang nemu ini. Kalau makan, ya, atau Bapak Ibu juga pernah banyak pengalaman, enggak? Ada beras yang belum terkelupas. Gabah, tahu ya? Ya, itulah, ya gitu. Ya kan? Gitu. Kadang-kala juga ada batu kecil gitu, ya kan?
Ya, tinggal dipilih. Mana yang layak dikonsumsi, mana yang harus dibuang. Ini di piring yang sama, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masak ikan goreng kah, ikan apalah. Nah, ini jam makan siang, nggak apa-apa lah ya. Ya, Bapak Ibu pesan ikan bakar, ikan goreng, saus manis, gurame ya saus manis. Ya kan? Bapak Ibu makan semua? Enggak dong, kan ada durinya. Makan dagingnya, buang durinya. Fakta dan realita itu kadang-kala sesuatu yang memang nggak pantas dikonsumsi. Faktanya nggak ideal, faktanya nggak cocok. Akan lebih aneh lagi, durinya itu yang gede, yang panjang, yang nyokrok itu ditelan di sana. Loh, apa nggak bahaya dah? Betul nggak sih? Iya. Keputusan ada di tangan kita. Mana yang menambahkan? Dan mana yang mengeringkan? Saudara yang paling tahu. Ya, amin. Kenyataannya di Surabaya itu ada panasnya, ada debunya. Oke, ada sejuknya, ada hujannya. Kalau kita marah-marah hanya gara-gara cuaca yang panas, mau sampai kapan jadi arek Surabaya yang marah-marah dengan panas? Padahal Surabaya identik sama panas. Betul Bapak Ibu? Aminnya dengan senyum. Asik. Ya. Oke. Ya. Ya. Kesulitan itu realita kehidupan Bapak Ibu. Mau saudara doa puasa 40 hari, 40 malam, 40 tahun. Ya, ini ritme hidup. Saudara yang pengusaha, saudara yang karyawan, saudara yang profesional, saudara ibu rumah tangga, apapun posisi saudara. Saudara yang ibu, saudara yang nenek, saudara yang kakek, saudara yang bapak. Ya nggak sih? Benar? Kalau kita ini punya problem dengan perubahan musim yang ada, hai, nggak usah minta umur panjang deh. Karena sepanjang umurmu, sepanjang itulah kau akan mendapat perubahan-perubahan musim. Benar gak sih? Iya. Amin Bapak Ibu. Nah, saya dan saudara menghadapinya seperti yang Rasul Paulus lakukan. Kesulitan yang ada, menunjukkan keterbatasan ada dalam diri kita, dan hal itu memanggil kita untuk mulai bertekun dalam doa, 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 bertekun dalam doa. Halo, amin. Ada kisah dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 18. Di sini saya tidak menyiapkan di slide-nya. Mari kita buka Alkitab saudara. Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai kelima. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal 18, ayat yang pertama sampai kelima. Oke. Handphone sucinya dibuka, boleh? Sama-sama dibaca. 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa Bapak Ibu? Menegaskan. Perhatikan baik-baik. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk apa? Menegaskan. Untuk apa? Menegaskan. Untuk apa Bapak Ibu? Menegaskan. Menegaskan apa? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ulangi sekali lagi. Tentang doa, Yesus itu menegaskan. Oke, terkait doa, Yesus menegaskan apa? Bahwa mereka dalam hal ini adalah, untuk saat ini adalah saya dan saudara. Yes, amin? Bahwa saya dan saudara, sama-sama ngomong apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tentang doa, Tuhan itu menegaskan. Kalau boleh saya pinjam istilah lain, mengharuskan, begitu kan kurang lebih. Tentang doa, Tuhan itu menegaskan, apa yang ditegaskan? Bahwa saya, bahwa saudara, bahwa kita gerejanya, apa? Harus selalu, apalagi berdoa, apa? Dengan tidak jemu-jemu.
Saudara nangkep pasalnya? Kristus mengajar sesuatu terkait doa. Apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jauh. Wow. Ini kata-kata yang dipakai itu benar-benar menegaskan poin dari doa. Apa? Harus. Enggak, ya kalau bisa lah. Enggak selalu. Ya kadang-kadang enggak apa-apa lah. Alkitab menggunakan kalimatnya, kata-katanya jelas banget ya Bapak Ibu. Apa? Harus. Apa Bapak Ibu? Harus itu apa? Harus, kudu. Enggak boleh enggak. Benar gak sih? Harus. Ngomong sama-sama harus. Ngomong sama-sama harus. Harus. Ngomong sama-sama harus. Harus selalu. Jadi bukan kadang-kadang. Lek sempet, lek eling. Selalu. Udah harus selalu lagi. Halo? Udah harus selalu lagi, benar gak sih? Harus selalu apa? Berdoa dengan ya, udah harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tekun, konsisten, rajin. Jadi tentang doa nggak boleh biasa saja. Tentang doa nggak boleh biasa saja. Tentang doa nggak boleh. Enggak. Yes, amin. 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 Ya, kenapa Bapak Ibu? Realitanya saya dan saudara masih manusia. Realitanya saya dan saudara masih terbatas karena manusia. Realitanya saya dan saudara berpeluang, berpotensi menghadapi kesulitan. Sampai kapan kita mengizinkan situasi pingpong kita membuat kita marah lagi, sedih lagi, takut lagi, khawatir lagi, nyalakan si A, nyalakan si B, nyalakan pendeta A, pendeta B, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Sampai kapan? Sampai kapan? Padahal realitanya kita masih manusia. Ya nggak sih Bapak Ibu? Ya. Harusnya kita menghadapi situasi sulit ini dengan bijaksana. Dengan apa? Mulai membangun tekun dalam doa. Amin Bapak Ibu? Ya. Anak saya itu 3 Bapak Ibu. Jadi seringkali mereka itu rebutan minta gendong saya. Tangan saya cuma 2. Harus gantian kan. Saya itu mikirnya sederhana. Untuk urusan anak saja loh, saya nggak bisa gendong bareng. Padahal ada tanggung jawab yang lainnya. Oke. Halo Bapak Ibu, setuju nggak sih? Setuju nggak sih? Ya tangan saya cuma 2. Kalau mereka minta gendong Dedi. Yang paling gede udah lumayan dah. 35 up, bayangin. Yang satu nanti dulu ya gantian ya, oke ya. Oke, 1 menit ditaruh dulu baru. Yang satunya langsung lagi ngantri ini Bapak Ibu. Untuk urusan anak aja saya nggak bisa langsung handle semua Bapak Ibu. Apalagi urusan yang lainnya. Ada lagi tanggung jawab yang ya yang lainnya. Betul nggak sih? Itu keterbatasan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu. Cerita Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu. Tapi yang jelas setiap tantangan yang ada kalau kita lihat, kita hadapi dengan bijaksana, itu pintu untuk kita mengalami penambahan. Ya, amin Bapak Ibu? Ya. Bahkan Tuhan sendiri ngajar. Kalau doa, nggak boleh malas-malas, nggak boleh biasa saja, nggak boleh kalau sempat, nggak boleh. Tentang doa, Tuhan menegaskan apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua, katanya dalam sebuah kota
ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Ayat yang kedua dari Lukas 18. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. 3. Dan di kota itu ada seorang janda yang apa? Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap aku. Selalu datang. 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang. Halo? Nah, saudara baca Matius pasal 21, dikatakan adalah rumahku disebut rumah doa. Identitas saya dan saudara gerejanya itulah rumah doa. Saya ulangi sekali lagi. Allah memandang gerejanya sebagai apa? Rumah doa. Jadi di mata Tuhan, identitas gerejanya adalah apa? Rumah doa. Dan untuk doa, saya dan saudara harus apa? Berdoa selalu dengan tidak jemu-jemu. Apapun cerita hidup saudara, apapun cerita hidup kita, ayo kita manfaatkan semua yang ada itu, tantangan yang ada, keterbatasan yang ada, kesulitan yang ada, untuk kita mulai latihan. Ngomong sama-sama, ayo latihan. Ngomong sama-sama, ayo latihan. Ngomong sama-sama, ayo latihan. Latihan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya, amin Bapak Ibu. Sekali lagi, jangankan saya, jangankan Bapak Ibu saudara semuanya, Rasul Paulus yang menulis 27 surat luar biasa, mengalami pengalaman rohani yang hebat dan luar biasa, itu mengalami kesulitan. Dan dihadapi kesulitannya dengan apa? Berseru kepada Tuhan, teriak sama Tuhan. Bukan cuma satu kali, bukan cuma dua kali. Dia bertekun menaikkan doanya tentang hal itu, Bapak Ibu. Halo, amin. Bayangkan ini Rasul Paulus. Oke. Menurut saya udah sangat sakti Rasul Paulus ini. Ada orang muda yang jatuh back gitu kan. Mati, dipeluk, hidup. Kucing kita jatuh back, dipeluk, mati terus. Paulus mengalami kesulitan, mengalami tantangan, padahal dia dalam kondisi rohani yang seperti itu ya Bapak Ibu. Amin. Saya berdoa ini jadi sebuah ukuran. Amin. Kalau Rasul Paulus, orang yang menurut saya percaya saudara setuju, tingkat rohaninya dia seperti itu, dia menghadapi tantangan dengan tepat, yaitu apa? Dia memakai kesulitan yang ada untuk membuat dia doa dan terus tekun berdoa. Harusnya saya dan saudara juga seperti itu dong. Amin. Amin. Ojo sambatan ae. Jangan marah-marah terus. Oke, mesti koro-koro iki. Memang paling gampang itu cari orang yang bisa disalahin. Rasanya kayak pelong gitu. Enggak. Enggak ada yang bertambah dalam hidup kita. Amin. Nggak ada yang bertambah dalam hidup kita. Nomor satu, yang kita bisa pelajari dari kesulitan adalah mulai bertekun dengan doa. Yang kedua, tujuan Bapak Ibu. Tujuan. Bapak Ibu, saya menulis demikian. Semua ciptaan itu pasti memiliki tujuan. Semua ciptaan pasti memiliki tujuan. Bersamaan dengan adanya ciptaan, tujuan sudah ditetapkan. Saya berharap kita clear dengan ini, jelas ini. Oke, saya ulangi sekali lagi. Semua ciptaan, pasti memiliki tujuan. Semuanya. Oke, dan bersamaan dengan adanya ciptaan, tujuan sudah ditetapkan. Nah, saya mengajak saudara belajar sama-sama. Kursi yang saudara duduki, ya,
itu berasal dari besi yang panjang-panjang sebelumnya. Ukurannya nggak simetris, warnanya juga kurang menarik, betul kan? Oke? Karena pabrik punya tujuan. Oke? Diambillah besi itu, dipotong-potong, dipanaskan, dilas, macam-macam prosesnya, jadilah kursi. Setiap pemotongan, saya ulangi sekali lagi, setiap pemotongan, tempaan, pemanasan, bahkan pendinginan atau penyejukan, yang ada itu pasti berkaitan dengan tujuan. Lalu, kalau saya dan saudara lupa akan tujuan, kita akan terus marah-marah dengan kesulitan. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara terus marah-marah dengan kesulitan, pasti saudara lupa sebenarnya untuk apa sih aku ada. Ayatnya. Next slide. Mari sama-sama baca ayat ini. Ayat ini menarik, mungkin agak lupa banyak orang Kristen baca ini. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan, sama-sama dong. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat ini ngomong apa? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah terkenal, ialah kaya. No. Sebab yang sangat kurindukan, yang sangat kuharapkan, Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Halo? Saya punya teman-teman yang ikut kompetisi bodybuilder, Bapak Ibu, fitness. Saya diceritain aja makanya. Itu udah munek-munek, Bapak Ibu. Ayam harus dada. Kenapa dada? Rendah lemak. Itu cuman dikukus. Nggak boleh garam, nggak boleh gula, nggak ada perasa yang lainnya. Dikukus. Setengah kilo gitu. Sehari sekilo, makan daging aja, nggak boleh nasi. Nggak boleh garam. Kenapa? Garam itu ngiket air. Jadi badannya dia itu nanti nggak bisa kering. Itu diceritain makanannya aja. Berat sekali hidupmu ya, Pak. Belum lagi jam 12 sampai jam 2 dia itu naik ke genteng, oke? Cari tahu seng itu, Bapak Ibu ya, atap yang seng atau galvalum itu ya. Dia berjemur di sana 1 sampai 2 jam. Krepek sudah. Bayangin, wong kita aja ngiyup-ngiyup ya. Ya nggak sih? Nggak sih? Kita aja ngiyup-ngiyup ya. Dia cari panas, teman. Jadi dia, saudara, ibu-ibu yang goreng tempe tahu ya? Ya persis itu nasibnya dia. Jadi dia cari triplek supaya untuk dia alas gitu ya. Ya gitu. Dia telentang dulu, matanya ditutup pakai anduk gitu ya. 15 menit pertama. Gitu. Setelah itu nutup lagi, tengkurap 15 menit, balik lagi, gitu-gitu. Dan itu bukan cuma sehari, Bapak Ibu. Lah kalau saya, ya matur nuwun lah ya. Next time lain kali aja saya bantu dalam doa.
dia melakukan kayak gitu? Makanan itu ditimbang, Bapak Ibu. Lah kalau orang nggak punya tujuan, kurang gawean be. Nang kono bebek ngantri kok ya. Nah, ya kan nasi padang aja masih ngantri-ngantri. Itu enggak, Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang membuat dia merangkul kesulitan? Apa yang membuat dia merangkul ketidaknyamanan? Tujuan. Halo, amin. Apa yang membuat orang Kristen itu banyak marah-marah pada saat kesulitan datang? Mungkin lupa tujuannya. Bahwa Tuhan memanggil saya dan saudara itu untuk memuliakan Allah loh. Dan proses tempahannya itu memang tidak selalu, tapi kadang-kala lewat kesulitan. Halo? Betul gak sih? Yes, amin? Ya. Ayat satu lagi, itu saya ambil dari ayat yang ke-10, 2 Korintus 12:10. Karena itu, perhatikan ini, aku senang dan rela pada saat dapat warisan. Enggak ya? Halo? Apa senangnya? Aku senang dan rela di dalam apa? Kelemahan. Di dalam apa? Liburan. Siksaan. Siksaan. Di dalam apa? Kesukaran. Di dalam apa? Penganiayaan. Di dalam apa? Kesesakan oleh karena Kristus. Oh, hari Minggu yang baik ini buat kita, amin. Ya, Pak, Bu. Isunya itu bukan kesulitan atau kelimpahan. Isunya adalah keserupaan dengan Kristus Tuhan. Isunya di sana. Saya nggak jadi soal dengan orang Kristen yang tambah kaya. It's okay. Asal lewat kekayaannya itu benar-benar Kristus dimuliakan. Saya juga nggak ada persoalan dengan orang yang mengalami kesulitan, dan saya nggak buru-buru ngomong, oh kurang doa kamu. Enggak. Alasan kenapa kemuliaan, kemudahan atau kesulitan datang dalam kehidupan kita adalah keserupaan dengan Tuhan. Nggak ada yang lain lagi. Yes, amin. Abraham diberkati. Ya, kan saudara pernah dengar lah ya. Ada kelompok Kristen yang bertengkar gara-gara, Kristen yang menurut kehendak Tuhan itu diberkati. Enggak, pikul salib, harus menderita. Ya enggak lah. Menderita kalau karena kebodohan ya, maling sepeda ya juga salah ya toh. Betul? Ya sih. Alasan kenapa? Itu yang paling penting, Bapak Ibu. Nah, jangan pernah lupa, Tuhan memanggil saya dan saudara supaya lewat hidupmu, lewat diri kita, lewat rumah tangga kita, lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat pelayanan kita, Yesus Kristus dimuliakan. Itu isu utamanya, itu goal utamanya. Sehingga pada saat ada tempaan, ada pemotongan, ada himpitan, ada ketidakidealan, oke? Ayo kita izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Nggak pakai marah-marah, nggak pakai muring-muring, nggak pakai cari siapa orang yang bisa disalahkan. Biarlah kita berkata, biarlah rupa Kristus itu semakin kuat dalam hidupku. Amin. Amin, Bapak Ibu. Karena akhir dari hidup kita, panggilannya adalah bukan apakah tambah kaya, tambah banyak duitnya, bukan itu. Yesus dimuliakan enggak sih? Semakin ditemukan keserupaan Kristus enggak sih dalam kehidupan kita? Amin. Kalau kita lupa tujuan ini, kita pasti akan menghindari hal yang kayak gini-gini. Enggak mau Pak Pendeta aja deh yang dipotong. Enggak mau ditembak kayak gini. Enggak usah, itu pendoa aja deh. Kelihatan doanya tambah sakti deh. Jangan aku. Waktu penempaan ada, jangan aku tuh dulu ibu yang WL yang singer aja deh yang gitu. Saya dan saudara tahu, bela hidupku lewat rumah tanggaku, lewat apa yang aku punya,
Kristus ditemukan dalam hidupku, it's okay, gak apa-apa. Gak jadi soal. Gak masalah. Kalau kita ngomong kita cinta Tuhan, kita pasti mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Bisa amin? Yes, amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Oke. Kalau kita berhasil, tapi keberhasilan kita hanya untuk diri kita, itu gagal. Kalau kita bersaksi dan orang hanya bertemu, kagum dengan perubahan hidupmu, tapi nggak mau bertemu dengan Kristus atau nggak bisa bertemu dengan Kristus. Kenapa? Karena semua tentang aku. Kesaksianmu itu gagal. Oh iya, dulu aku melarat, aku tinggal di gubuk derita, bantalan kubis, turu pasar. Tapi orang tak kagum dengan cerita-ceritamu. Dan kita asik menikmati tepuk tangan dari orang-orang yang ngomong, wah kamu orang hebat, kamu orang baik, kamu orang suci. Kau gagal dengan ceritamu. Halo, amin. Bisa amin? Yes. Ya. Terkadang Tuhan pakai kesulitan untuk membentuk kita supaya rupanya ada dalam diri kita. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang Jonathan Rahindra. Tapi ini tentang dia. Bisa amin Bapak Ibu? Kalau dia menjadi segalanya, yang penting kita serupa dengan dia. Apapun boleh datang dalam hidup saya. Bisa amin Bapak Ibu? Bisa amin? Kalau dia adalah segalanya. Dan yang penting kita serupa dengan dia. Apapun boleh datang untuk membentuk supaya aku serupa dengan dia. Bisa amin Bapak Ibu? Saya baru merintis di utara. Kondisi utara itu sama sekali berbeda dengan barat Bapak Ibu. Jadi saya sungguh-sungguh baru melihat bahwa memang ada pedalaman di Surabaya ini. Jadi saya mikir sama istri saya, wah beneran ini ya. Nggak usah susah-susah ke pedalaman Kalimantan, ini Surabaya ada pedalaman. Kondisinya jauh banget dengan kondisi kita yang di tengah ini maupun di barat. Jauh banget Bapak Ibu. Serius. Dan saya bersyukur punya istri yang support saya. Hari kami belusuan ke rumah. Kemarin saya ke rusun Pak. Gitu. Baru kali ini, wah lantai 4. Kami ketemu, kami doain dia. Bukan apartemen loh Bapak Ibu, rusun ya. Ya. Adik tiri ya Pak. Ya, kita ketemu, saya ngobrol sama ibu-ibu yang sedang sakit. Saya datang sebagai teman, saya datang sebagai sahabat. Ya kadang-kala saya ada di mimbar, di panggung KKR yang besar, tapi saya menyukai cara Tuhan menuntun saya. Saya masuk gang-gang, saya sama istri saya, kami doain, saya bawa gitar, kita nyembah Tuhan bareng. Kami doain. Apapun. Seperti lagu yang tadi, suka-sukamu Tuhan. Itu menyenangkan. Pak, Bu, berapa banyak di antara Bapak Ibu yang percaya jalan keselamatan itu hanya Yesus Kristus Tuhan? Berapa banyak di antara saudara? Angkat tangan saudara. Berapa banyak di antara? Artinya, kalau orang nggak percaya Yesus, pasti masuk neraka. Betul? 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 Dan supaya orang bisa percaya kepada Yesus, orang harus menemukan rupa Kristus dalam diri saya dan saudara, yang adalah tetangganya, adiknya, kakaknya, kukunya, cecenya. Kalau kita yang ngomong orang Kristen ini, orang percaya ini, gerejanya ini, gak pernah membawa rupa Kristus, siapa yang mau percaya? Saya pastikan saudara gak akan pernah mau buka isinya kalau ini penuh kotoran. Betul? Baunya gak enak.
jijik, kotor. Nggak mau ya ada yang sentuh. Kok buka, nyentuh aja nggak mau. Kalau gereja saya dan saudara tidak pernah membawa keserupaan sama Kristus, siapa yang mau buka? Siapa yang mau bersentuhan dengan kita? Karena itu harus dibersihkan, harus ditempa sesuai dengan ukuran surga. Terkadang Tuhan pakai apa? Kesulitan. Nggak harus kesulitan, tapi salah satunya. Rasul Paulus ngomong, aku suka. Bayangin. Betul Bapak Ibu? Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Oleh karena Kristus. Bukan supaya dianggap suci, tidak. Bukan supaya dianggap orang suci, bukan. Tapi apa? Karena Kristus. Ayat sebelumnya dengan apa? Karena harapan, kerinduan terbesar Rasul Paulus adalah lewat hidupnya Kristus dimuliakan. Kenapa? Kalau orang nggak menemukan Kristus dalam hidup saya, orang nggak pernah menemukan Kristus dalam rumah tangga kita, orang nggak menemukan Kristus dalam gereja kita, mau siapa yang mau percaya? Padahal kita tahu bahwa jalan ke surga satu-satunya adalah Kristus. Makanya itu Tuhan itu harus membuat saya dan saudara dibentuk sedemikian rupa supaya kita ini bisa helpful, menolong banyak orang, useful, hidup kita itu berguna bagi banyak orang. Ya, amin. Kenapa? Supaya lewat hidup saya, lewat hidup saudara, kita menjadi kelompok orang yang bisa dipercaya, trustworthy. Omongan kita, hidup kita, keluarga kita bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, nilai hidup kita dan keyakinan kita akan mudah dipercaya. Bisa amin Bapak Ibu? Ya, seringkali Tuhan pakai itu loh, kesulitan. Itu Tuhan sedang ukur. Tuhan sedang ukur. Ini terlalu nggak bagus, dipotong. Ini kurang mengkilat, digosok. Iya gak sih? Setuju? Bahkan itu menyentuh area kepribadian kita. It's okay. Suka-sukamu Tuhan. Yang penting Kristus bisa dinyatakan dalam hidupku. It's okay. Amin Bapak Ibu. Amin. Dua hal ini yang bisa kita pelajari dari kesulitan. Amin. Amin. Saya undang bagi berdiri.